Pertamina Hulu Rokan ya, sampai sekarang. Nah, apa bedanya dengan PT MCTN gitu ya, kalau tadi ini kan fokusnya di, produksi minyak lah ya. Kalau PT MCTN ini fokusnya di support tenaga listrik dan uap gitu, untuk mendukung produksi minyak dari PT CPI ini. Jadi kliennya PT MCTN ini adalah tunggal gitu, tunggal fokus ke PT CPI aja, gitu. Di sini nggak ada marketing gitu ya, baru pas, setelah diakuisisi oleh PT PLN, nah ini baru, apa namanya, ada BUSDEV, Business Development, baru, apa namanya, nawarin proyek-proyek ke perusahaan lain, gitu. Nah, kemudian wilayah operasinya ini cuma satu ya, cuma di Duri Field Area, tapi meskipun satu, dia support ke Duri, terus, ke Bangko juga, gitu ya. Jadi agak luas gitu ya, apa namanya, listrik yang disupport-nya. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, nah gimana sih sistemnya gitu ya, terkait kerjasama antara PT CPI dan PT MCTN tadi. Jadi ini kan untuk produksi minyak itu menggunakan pompa angguk gitu ya, ini kan bisa bergerak apa, mirip ngangguk-ngangguk gitu, makanya disebutnya pompa angguk gitu ya. Ini sumur minyaknya gitu kan. Nah, di sini ada steam injektor gitu ya. Jadi uap panas itu masuk ke sini gitu ya, terus ke dalam tanah. Kemudian ini kan, lama-lama akan berubah gitu ya, jadi air panas gitu, mungkin turun, suhunya, kemudian bertemu dengan, minyak bumi yang masih berupa bitumen. Nah, bitumen ini, eee, simpelnya sih mirip aspal gitu ya, kan masih beku banget gitu, jadi nggak bisa, langsung naik ke, pompa angguk gitu. Jadi istilahnya butuh, yang bisa mencairkan, minyak itu gitu, makanya diinjeksi steam. Jadi steam di sini sebagai enhanced oil recovery gitu ya. Nah, baru setelah minyaknya cair gitu ya, mungkin bercampur gitu kan antara minyak dan air, baru bisa naik ke pompa angguk gitu. Nah, terus kemudian nanti setelah, naik ke pompa angguk ini kan di-manage sama PT CPI tadi gitu ya, kan masih bercampur tuh, apa namanya, minyak sama airnya. Kemudian nanti di situ juga akan dilakukan, pemisahan antara minyak dan airnya, gitu. Oke, nah, eee, pabrik atau plant-nya PT MCTN itu disebut juga North Duri Cogeneration Plant ya, atau NDC Plant, gitu. NDC Plant ini kalau kita lihat ya, ada 3 seri ya, 3 seri turbin yang terhubung dengan, HRSG atau HRSG gitu. HRSG itu Heat Recovery Steam Generator. Jadi, istilah gampangnya ini boiler gitu ya. Boiler tapi yang sistemnya dia continue, bukan yang, ditampung dalam, suatu tangki gitu ya. Jadi airnya itu continue langsung masuk ke, tanah tadi gitu ya, atau langsung masuk ke apa namanya, steam injector tadi. Kemudian ini kapasitas, turbinnya masing-masing 100, megawatt, kemudian kapasitas, HRSG-nya sendiri adalah masing-masingnya itu 120.000, barel cold water equivalent per day, gitu. Nah, terus selain itu juga ada, Demin Water System, gitu ya. Nah, Demin Water System ini kenapa, ada di sini gitu ya, meskipun nggak ada di gambaran besarnya, tapi ini penting gitu untuk mendukung, apa namanya, kompresor gitu. Karena kompresor di sini, di apa namanya, di sistem PLTG ini gitu ya, kalau, nggak istilahnya nggak dicuci atau nggak dimandikan gitu ya, dia produksi listriknya juga jadi berkurang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, prosesnya seperti apa sih gitu ya. Proses produksinya, produksi listrik dulu ya. Nah, ini fuel gas ini masuk dari PHR atau dari CPI gitu ya, masuk terus kemudian dari turbin ini diolah gitu menjadi, listrik gitu ya. Jadi listrik ke trafo, terus kemudian nanti nyambung ke, masing-masing pompa angguk tadi gitu. Nah, terus sisa panas dari turbin ini digunakan di dalam, economizer. Economizer-nya HRSG ini gitu ya. Jadi sebelum masuk ke HRSG-nya itu kan,
airnya udah dipanaskan. Nah, airnya ini tadi dari pemisahan air dan minyak di-treatment ya, di CGS-10 namanya gitu, di apa namanya, tempat pengolahan airnya, PT CPI kemudian dikirim lagi ke sini. Jadi di sinilah diolah menjadi, steam gitu ya atau uap. Nah, jadi kalau kita lihat siklusnya ini sebenarnya bolak-balik gitu. Air masuk ke sini jadi uap, uapnya masuk ke tanah lagi, nyampur sama minyak, dipisahkan, airnya masuk ke sini lagi. Jadi istilahnya, zero waste gitu ya. Nah, terus, sorry ya agak balik lagi tadi ke sini. Kenapa, harus air Demin gitu ya? Kenapa nggak air yang biasa aja atau air domestik gitu? Karena, kompresor itu kan dia panas gitu ya sistemnya. Nah, kalau misal dia pakai air yang masih banyak kandungan mineralnya gitu, misal masih tinggi kadar natrium atau kaliumnya, itu bisa memicu hot corrosion gitu. Kalau udah hot corrosion kan, ada kerugian aset gitu ya, kerugian aset, kerugian produksi juga gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, penggunaan bahan kimianya apa aja. Nah, ini di fuel gas jelas, ini fuel gas ya, fuel gasnya tapi, komponen penyusun utamanya yaitu metana, ya. Metana itu kan gas, mudah terbakar, tapi metana itu sebelum masuk ke turbin itu melalui gas, heater dulu gitu ya, untuk menghilangkan, kandungan si sulfurnya. Jadi yang diteruskan nanti ke turbinnya, turbin ini itu cuma yang, gas yang udah murni gitu ya, nggak ada endapan-endapan sulfur. Karena kalau ada sulfurnya, itu bisa menghambat, produksi listrik juga di turbinnya. Kemudian ini ada feed water system. Nah, kalau feed water system ini sebelum masuk ke boiler, gitu. Ini chemical yang digunakan di sini ada 2 ya, scale inhibitor dan oxygen scavenger. Nah, scale inhibitor ini artinya kan, dia penghambat kerak ya, penghambat kerak di, eee, tube-tube boiler-nya, gitu. Ini komponen utamanya adalah EDTA dan polyacrylic acid, gitu. EDTA sendiri itu kan fungsinya untuk menangkap, kalsium, magnesium, gitu ya, itu kan, komponen utamanya scale, gitu. Kemudian, kalau polyacrylic itu dia menghambat secara, eee interaksi fisik gitu ya, menghambat pertumbuhan si scale-nya. Kemudian ada juga oksigen scavenger. Nah, oksigen scavenger ini untuk mencegah, korosi gitu ya. Bahan dasarnya itu karbohidrazat gitu. Jadi ini untuk, menangkap oksigen bebas gitu. Barulah dari situ, feed water-nya setelah melalui injeksi ke duplex filter untuk menghilangkan mungkin kotoran-kotoran yang partikelnya masih agak besar gitu. Setelah itu ada yang disimpan ke tangki, ada yang pompa ke HC gitu. Nah, ini juga ada pompa ya, namanya boiler feed water pump. Nah, di sini juga pakai oli tertentu gitu. Oke, selanjutnya ada generator, cooling system. Nah, di generator cooling ini menggunakan, DeLoelly ya. Nah, DeLoelly ini dia penghambat korosi, kemudian, berfungsi juga sebagai insulasi atau penahan panas gitu. Jadi di sini juga, DeLoelly ini juga banyak fungsinya gitu ya. Nah, DeLoelly sendiri komponen utamanya adalah potasium 2 etil heksanoat gitu, 10-30%. Jadi ini, lebih tahan ya kalau dibandingkan pakai etilen glikol gitu untuk, menaikkan titik didih air gitu. Jadi kalau dibandingkan kita pakai pendinginnya air saja kan tentunya, lebih cepat korosi, kurang tahan panas juga gitu kan. Tapi ternyata kalau pakai etilen glikol dia, nggak tahan terhadap korosi gitu ya, cepat cepat kotor lagi, cepat banyak, endapan besinya. Nah, jadi pakai DLLI. DLLI ini juga produknya, Chevron juga gitu. Kemudian di Demin Water System, ya kalau kita lihat ini bahan kimia yang utamanya itu ada antiskalan yang bahan utamanya itu polyacrylic acid ya, untuk mengurangi,
scaling di, apa namanya, membran RO-nya. Kalau di softener system, ini paling cuma ada, garam gitu ya, untuk, apa namanya, aduh lupa sih memperbarui si, meregenerasi si resinnya gitu ya. Nah, job desk saya sendiri sebagai chemist atau chemical engineer yaitu yang pertama ada monitoring atau QC, kemudian ada studi atau penelitian gitu ya, atau kajian, ada troubleshooting, ada operational support, ada lab management juga, ada support ke proses safety management juga, kemudian ke HSE juga, kemudian ada, support administratif, kemudian ada training dan, supervising gitu ya, atau membimbing anak magang lah istilahnya gitu. Nah, di monitoring atau, QC dulu ya yang saya bahas, itu ada internal, ada eksternal ini menggunakan lab pihak ketiga, kemudian ada maintenance juga, ini maksudnya kalau lagi ada kegiatan maintenance saja gitu ya, nggak setiap hari, yang rutinnya sih internal sama eksternal. Dan monitoring juga, performa kontraktor. Nah, yang internal apa aja? Tadi boiler feed water itu kan dianalisa ya, meskipun, apa, di WTP-nya CPI juga udah dianalisa, tapi kita memastikan lagi gitu kan. Kemudian Damin water juga, nah ini Damin water sebelum running, diperiksa dulu, baru boleh di-running dalam jumlah, banyak. Kemudian di Damin water tank-nya juga kita analisa, kemudian DeLoelli tadi yang di generator cooler, itu juga dianalisa barangkali mungkin, misalkan kadar besinya udah tinggi atau gimana, mungkin butuh di-top up atau diganti seperti itu. Kemudian ethylene glycol di gas heater juga ya, tadi saya lupa nyampein, di gas heater itu kita pakai ethylene glycol 50%, itu sesuai dengan, panduan di manual book-nya. Kemudian, nah untuk eksternal ini ada analisa oli gitu ya, kemudian, ethylene glycol di gas heater ini sama tapi beda parameter aja, kemudian, ada boiler feed water, nah ini juga sama untuk melengkapi yang nggak bisa dianalisa di internal. Kemudian, untuk maintenance-nya ini misalkan ada pigging atau boiler cleaning, jadi ada pembersihan, apa namanya, kerak di boiler gitu ya. Nah ini juga kita, cek gitu ya, apakah sudah bersih atau belum. Kemudian kalau misal ada penggantian bahan kimia itu juga sama, kita monitoring juga. Kemudian kalau performa kontraktor ini kan untuk mengisi tadi scale inhibitor dan oksigen scavenger itu kan dari kontraktor ya. Nah, sebelum ngisi juga dites dulu gitu. Kemudian residunya juga sama, dicek lagi. Kemudian, apa, ada juga misalkan ada kandidat, sabun untuk offline wash, apa namanya, offline wash kompresor gitu ya, offline wash turbin. Nah, itu juga kan sebelum, diputuskan siapa yang memenangkan tendernya, itu juga ada, performance test. Nah, itu juga, dites di lab secara internal. Secara umum sih, rute kerjanya gini ya, jadi misalkan ada data hasil analisis masuk gitu, misalkan dari eksternal gitu kan, kemudian coba dimasukkan gitu ya di database, kemudian di-trending-kan, nanti kita lihat dari tren itu gimana gitu, normal atau enggak gitu ya, logis atau enggak datanya gitu. Kemudian direview, kemudian baru dibuat, laporan. Nah, kalau untuk eksternal itu kondisinya oke atau nggak oke tetap dibuat laporan, tapi kalau yang untuk, internal, biasanya kita dari data hasil analisis, itu kan ada standar-standarnya gitu ya. Kalau misal, mid spec oke, kalau out of spec gitu ya, dan itu terjadi berkali-kali, biasanya langsung dibikin laporan gitu, untuk dilaporkan ke pihak terkait. Misalkan boiler feed water. Nah, itu misalkan, oh hardness-nya tinggi terus, atau misalkan, total solid-nya tinggi terus. Nah, itu kan dibikin laporan dulu, kalau sudah kita sampaikan ke, PT CPI. Nah, kayak gitu. Nah, laboratorium internalnya sebenarnya kecil ya. Mungkin, ukurannya cuma 2 kali 3, tapi di sebelahnya ada ruangan lagi untuk, laborannya gitu, untuk naruh barang, untuk makan, untuk diskusi, ya. Dan saya bekerja dengan, 2 laboran gitu ya.
2 laboran yang sudah jauh lebih senior dibanding saya tentunya gitu ya. Kita lihat di sini ini, apa, tempat alat-alat gelas, kemudian biasanya analisa di sini dan ini spektronya. Jadi instrumennya cuma satu, cuma spektro ini aja. Ada yang sudah pernah, dengar atau tahu spektro Hz? Tulisannya HCH. Saya nggak tahu dibacanya Hec, ada yang Haj gitu ya. Ada yang udah pernah dengar? Belum? Belum ya? Kayaknya kalau nggak ada jawab berarti belum. Oke, ya jadi spektro Hz ini spektro terpraktis ya yang pernah saya lihat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan hasilnya langsung ppm gitu ya. Pertama kali lihat saya bilang, "Wah, canggih banget ya," gitu. Dulu pas saya kuliah itu kan, pas kita kuliah gitu ya, harus bikin larutan standar dulu, kemudian, yang keluar bukan data konsentrasinya gitu ya, data absorbansinya, kemudian diolah di Excel dulu, di trending trending apa di plotting gitu ya, kemudian baru ketemu konsentrasinya gitu. Nah, tapi ternyata di Hatch ini gitu ya, dia itu Nah, dia tuh udah punya reagen-reagen sendiri gitu. Jadi kita juga nggak usah nimbang gitu, cukup, sobek si pilaunya gitu ya, masukin ke vial gitu ya, vial atau kupet ya, kupetnya juga kayak begini gitu ya. Kupetnya tuh yang langsung, fit dengan spektronya gitu dan ini dia udah ada garis, pembatasnya gitu ya. Dan ini udah tinggal tetes-tetes aja, 1 tetes, 2 tetes gitu. Jadi udah nggak butuh, apa namanya, timbangan lagi, udah nggak butuh gelas ukur lagi. Nah, gelas ukurnya paling cuma yang ini, cuma untuk, apa namanya, melarutkan gitu ya, melarutkan karena memang harus sampai, 100 mili misal kayak gitu. Dan hasilnya langsung gitu keluar dalam, satuan konsentrasi ppm gitu ya. Jadi beda banget lah sama spektro yang dulu kita pakai pas kuliah gitu ya. Ya, terus, operational support sini ya, kalau tadi di lab gitu ya, sekarang di lapangan gitu. Nah, di lapangan ini kita supportnya monitoring level chemical. Jadi, laboran saya yang tadi itu selain dia sampling, feed water, dia juga sambil ngeliatin monitoring level chemical. Chemical-nya yang tadi, scale inhibitor sama oksigen scavenger tadi gitu ya. Udah berapa nih, karena kalau misal udah low, itu harus dilakukan refill, chemical gitu dan di sini saya yang bertugas untuk, menghitung mau berapa nih yang di-refill gitu ya, terus kemudian, apa namanya tuh, kapan refill-nya, ordernya juga. Nah terus, selain itu juga ada formulasi dosis, chemical gitu, misalkan kita pengen, konsentrasinya 0,8 ppm aja gitu. Nah, itu kan harus dikonversi gitu ya ke GPH gitu, karena kita pakai di sini pakai pompa gitu. Pompa inilah yang, menentukan seberapa banyak chemical yang dialirkan ke feed water gitu. Nah, jadi di sini kita bikin formulasi dulu gitu ya dengan rumus tertentu, kalau udah nanti baru disetting ke, apa, dosing pumpnya gitu di lapangan. Terus kemudian di lab ya, kegiatannya ngapain aja sebagai, supervisor lab-nya, yaitu mengatur jadwal sampling dan analisis. Jadi bikin, jadwal bulanan gitu ya, supaya nggak terlalu berat gitu dalam 1 hari itu kerja si laborannya. Kemudian ada juga kalibrasi dan, preventive maintenance, spektronya, kemudian order reagen dan, APD-nya gitu ya kalau udah mau habis gitu, kemudian nyusun SOP sampling dan, analisis, kemudian juga, controlling dari segi MSDS-nya. Nah, kita masuk ke troubleshooting ya, ini bagian yang pekerjaan yang paling, pusing gitu ya bisa dibilang. Oke, jadi ya biasalah ya waktu pertama masuk mungkin 1 sampai 3 bulan itu kan sebenarnya, masih waktu-waktu studi literatur gitu ya, baca manual gitu kan, studi-studi literatur. Nah, jadi saya itu baru
istilahnya belajar gitu ya tentang, WTP, tentang daemon system gitu kan, belajar dari manual book-nya, terus kemudian ke lapangan cuma istilahnya baru baru belajar gitu ya, dan seniornya juga udah resign gitu. Jadi, ya bismillah gitu ya saya coba arahin operatornya, dicoba tapi alhamdulillah, dalam waktu, semalam lah ya dicoba gitu, alhamdulillah bisa masuk lagi ke standar, baku mutu gitu. Terus yang kedua, ini setelah berapa bulan kerja ya, 4 sampai 5 bulan kerja lah gitu. Ada, di turbin satu itu kan ada faktor ekstraktor ya, yang kayak menara gitu tinggi. Nah, biasanya dalam kondisi normal itu tidak mengeluarkan asap. Tapi suatu saat itu dia mengeluarkan asap berwarna putih, ngebul gitu, dan itu membuat, panik tim operation termasuk, asset manajernya atau GM-nya gitu ya. Nah, di sini saya diajak diskusi gitu ya. Ya karena saya orang kimia gitu cuma bisa bantu terkait, reaksi pembakaran, flash point, auto ignition gitu ya. Kalau mungkin masalahnya di bearing, di mana permesinannya mungkin, dari operation ya gitu kan, ya ngerti, tapi tetap saya disuruh bikin laporannya. Jadi di sini diajak belajar juga gitu ya terkait, permesinannya. Terus setelah itu, nah ini juga ya ada perbedaan hasil analisis feed water dari CGS-10 dan NDC. Jadi antara yang diberikan dengan yang diterima itu kok berbeda gitu ya. Nah ini kan kalau kita tarik akar masalahnya ini bisa macam-macam ya. Bisa dari metode samplingnya, kemudian bisa dari apa namanya, apalagi sistem feed water-nya kan continue ya, itu kan fluktuatif banget. Kemudian bisa dari metode analisanya, bisa dari reagennya, bisa dari spektronya, bisa dari metode analisanya gitu. Sampai akhirnya tim dari lab saya ke sana gitu ya, bareng-bareng. Oh, ternyata masalahnya itu di perbedaan metode dan itu menghasilkan nilai hardness yang lebih kecil di mereka gitu. Jadi setelah dicoba gitu ya dengan disamakan metodenya, ya alhamdulillah masalahnya clear gitu. Nah, kemudian di sini ini masalahnya di performance kontraktor juga gitu ya. Jadi sekali inhibitor itu kan tadi mengandung EDTA. EDTA itu kan harusnya dia bisa menangkap eh, kalsium atau magnesium bebas gitu ya. Tapi ternyata antara yang sebelum diinjeksi dengan yang sesudah diinjeksi itu kok sama, bahkan ada yang lucunya tuh sebelum diinjeksi misalkan 0,9 ppm gitu ya, kan maksimumnya 1 ppm. Setelah diinjeksi, kok bisa malah jadi 1,1 ppm. Nah, itu kan kalau saya jadi usernya itu rugi gitu ya. Ngapain kalau gitu diinjek chemical kalau misalkan nilai hardness-nya itu masih sama-sama juga gitu. Nah, ini ada saya sampai debat juga gitu ya sama kontraktornya gitu. Enggak Bu, katanya yang diukur itu di spektro itu mau CA yang udah mengompleks dengan EDTA atau yang masih bebas itu sama. Terus saya baca di manual hack-nya, enggak kok. Kalau saya lihat di analisa dari metodenya, ini yang diukur harusnya yang CA bebas aja. Mungkin, kata saya pH-nya mungkin kurang optimal apa gimana gitu. Karena kan EDTA itu, setahu saya kalau mau menangkap, CA atau MG itu kan perlu pH yang optimal juga. Akhirnya dari situ usernya di-stop dulu gitu ya, SWA dulu, stop work authority. Kemudian, mereka membenahi chemical-nya, pas dites lagi ternyata bisa turun gitu. Dari yang sebelumnya misalkan sebelum diinjek di bottle test itu misalkan 1 ppm lah. Setelah diinjeksi chemical bisa turun jadi 0,1 atau 0,2 ppm gitu. Nah, berarti kan benar gitu ya kalau si spektro itu cuma ngukur CA yang masih bebas aja dan mungkin chemical-nya itu kurang bekerja secara optimal selama ini gitu ya. Terus kerjaan saya yang lain yaitu studi dan atau penelitian gitu ya sambil
membimbing mahasiswa magang juga. Jadi ada proyek penelitian yang itu saya masukkan ke proyek mahasiswa magang. Ini yang pertama saya tangani gitu ya, pas saya baru masuk, itu, proyek magangnya ini dari Teknik Lingkungan ITB, tentang LCA. Nah, kalau ini yang konsepnya itu dari mahasiswanya sendiri gitu ya, saya cuma, support dan meriksa data-datanya aja udah, cocok atau belum, logis atau enggak gitu ya dengan data di lapangan. Kalau ini dari nol gitu ya, jadi, istilahnya saya dapat challenge gitu kan dari manajemen, bisa nggak sih kita, menghitung rate atau, probabilitas si, scaling-nya gitu. Sebenarnya tumbuhnya itu, berapa istilahnya, berapa mili sih gitu ya, tumbuhnya itu per hari atau per bulan atau per tahun gitu kan. Kalau misal lambat tumbuh mungkin dosisnya bisa dikecilkan gitu ya, atau misalkan kalau, lambat banget mungkin nggak usah injek lagi apa gimana. Kan biasa ya kantor kan pengennya, efisiensi, apalagi chemical ini kan cukup besar gitu ya biaya yang dikeluarkan. Nah, ini kita riset dari penelitian yang udah dilakukan sebelumnya di, perminyakan gitu ya, di pipa perminyakan, tapi ini kita coba di, boiler gitu. Nah, ini cobanya pakai, aplikasi gitu ya. Jadi pakai metode Odo Thomson dan, simulasi menggunakan software OLIS ScaleChamp, 4.0 gitu ya, di tube boiler-nya. Ternyata nggak segampang apa yang dibayangkan gitu ya, kirain, oh orang udah berhasil simulasi, ya udah kita juga tinggal masukin data berhasil gitu. Ternyata nggak juga, ada tantangannya sendiri. Kalau di perminyakan kan mungkin suhunya nggak terlalu tinggi. Nah ini kita di boiler, itu suhunya terlalu tinggi. Jadi kalau kita nyari di, diplotkan gitu ya, diplotkan di kurvanya itu nggak kena gitu. Jadi harus dihitung dengan metode kode Thomson yang manual ini. Kemudian baru dimasukkan. Nah, ternyata pas dimasukkan juga di software, kok nggak logis ya sama data di lapangan. Wah, diulik lagi gitu, parameter apa nih yang salah masuk gitu, atau mungkin ada data yang kurang pas gitu ya, atau salah milih parameter apa gimana, dan ternyata itu cukup, ya cukup pusing juga gitu ya. Jadi di situ saya merasa gitu, oh ternyata, liar juga ya gitu jadi dosen pembimbing tuh gitu. Pantes dulu pas saya masih S2 itu kayak kelinci percobaan gitu ya. Mentok ke kanan, coba cari jalan ke kiri, mentok lagi, coba cari jalan yang lain. Ya seru sih, tapi, dari situ saya dapat pelajaran ternyata ya penelitian itu, nggak gampang ya gitu, jadi wajarlah kalau memang mungkin berliku-liku gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya akhirnya, ya sampai akhir tenggat waktu mereka harus presentasi gitu ya untuk laporan KP-nya, itu alhamdulillah udah beres gitu ya, udah dapat data yang, logis sesuai di lapangan gitu. Nah, dari sini ini dikembangkan gitu, dikembangkan menjadi, pemberhentian injeksi scale inhibitor gitu. Karena setelah dicek-cek gitu ya, tadi kan scale inhibitornya EDTA, itu kan untuk menghambat, scale kalsium atau magnesium. Nah, ternyata dari hasil simulasi ini, scale kalsium dan magnesiumnya itu tumbuhnya sangat, lambat gitu, karena Ca dan Mg-nya itu udah kecil banget gitu ya, konsentrasinya. Sedangkan yang tumbuh itu lebih ke scale hidrokarbon gitu kan. Nah, ternyata dengan, apa, dan itu bisa di-cover dengan pigging yang dilakukan 3 sampai 4 tahun sekali gitu. Jadi nggak perlu lagi diinjek scale inhibitor gitu kalau dari hasil, studi ini. Dan itu bisa membantu perusahaan untuk menghemat sampai, Rp4 miliar gitu per tahun. Oke, kita lihat lagi penelitian yang lain yaitu ini dari UGM ya, MBKM di tahun 2022 yaitu pemrosesan, WTP ya. WTP kan biasanya tadinya itu kan kita pakai, domestic water itu beli gitu ya, beli dari PT CPI. Nah, inginnya bisa nggak sih dari air sungai itu kita, punya WTP sendiri gitu. Nah, ini dijadikan, studinya itu dijadikan laporan, magang gitu ya. Walaupun ya sampai sekarang belum belum terwujud gitu ya untuk WTP itu.
Kemudian ini, yang satu lagi dari kampus yang sama juga, itu meneliti tentang pengaruh konsentrasi dan penambahan inhibitor korosi pada larutan etilen glikol. Nah, nya 50% ya. Nah, ini bisa nggak sih kita, turunkan gitu ya, etilen glikolnya karena suhu operasinya pun rendah gitu. Nah, ini kita analisa dari, berbagai aspek resiko gitu. Kalau misal ethylene glycolnya rendah, ada dampak ke korosi atau enggak gitu, dan ternyata dampaknya ada ke korosi. Jadi kita tambahkan sedikit, apa namanya, inhibitor korosi gitu, nggak apa-apa ethylene glycolnya turun konsentrasinya, tapi kita tambah inhibitor korosi. Nah, ternyata itu bisa membantu perusahaan untuk hemat, hingga 2 miliar. Oke, terus kemudian studi yang lain, ini pas saya udah deket-deket mau resign juga gitu ya. Ini pemberhentian injeksi oksigen, scavenger gitu ya. Tapi ini hasilnya sih tidak bisa dihentikan gitu karena, apa, risiko untuk korosinya masih cukup besar. Terus di apa, proses safety management, support itu saya support, sebagai fasilitator proses hazard analysis ya, dengan metode Hazard Operability Study atau HAZOP gitu ya. Ini metode yang, umum digunakan sebenarnya dalam, IBPR di sistem operasi. Kemudian ada manajemen of change gitu ya, manajemen perubahan. Jadi kalau di perusahaan atau, plan itu, perubahan sekecil apapun itu harus dianalisa dulu risikonya, harus dikaji dulu gitu ya, nggak bisa asal berubah-berubah karena itu nanti memungkinkan timbulnya kecelakaan proses gitu ya yang lebih besar, bisa apa namanya, bisa ledakan, bisa kebakaran dan sebagainya gitu. Makanya ini ada tahap-tahapannya. Terus kemudian saya support juga untuk, pembuatan laporan rutin aset integrity, management gitu ya. Jadi dari sini kan bisa dilihat dari hasil-hasil monitoring yang tadi itu, apakah kondisinya masih oke atau tidak. Ini concern-nya lebih ke korosi sebenarnya. Kalau misal terjadi korosi itu kan bisa menimbulkan, kecelakaan juga gitu ya. Misalkan kebocoran gas gitu dari korosinya. Nah, itu kan kebocoran gas mudah terbakar. Itu kan bisa menimbulkan kecelakaan, kebakaran gitu. Nah, ini kita lihat di sini, ini urutannya ya. Misalkan ada, MOC requestor gitu ya. Misalkan MOC requestor-nya saya, kemudian enggak, teman-teman saya lah misalkan ya, engineer lain. Kemudian, apa, diajukan dulu gitu ya di sistemnya. Kemudian, nanti dari sini tim manajer operation and maintenance-nya kalau misal nge-approve gitu ya, kemudian nyampai ke saya sebagai risk assessor untuk, MOC ini gitu ya. Nanti mungkin saya akan tanya-tanya singkat gitu ya ke, apa namanya, MOC requestor-nya, kalau misal itu risikonya kecil, bisa langsung lanjut ke second approval. Gitu. Tapi kalau misal, risikonya besar, nah itu harus dilakukan HAZOP tadi dulu gitu ya, harus dilakukan, penilaian risiko yang, lebih kompleks lagi gitu, untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak akan menimbulkan, atau mempengaruhi ke kegagalan proses gitu. Kemudian kalau misal udah, baru dilakukan perubahan. Setelah dilakukan perubahan, sebelum dioperasikan kembali si alatnya itu dilakukan, PSSR, proses safety apa, proses safety study review gitu ya, kalau nggak salah. PSSR ini untuk mengecek, sebelum dioperasikan itu udah lengkap belum komponen-komponennya, kayak gitu. Kalau udah baru dilakukan start up kemudian di-close MOC-nya. Bentar, saya mau tunjukin contoh tapi nggak bisa diklik ya. Oh, hmm, oke deh, nanti aja lah ya kalau ada yang nanya.
Jadi saya mau tunjukin PPT-nya ya, contoh perubahannya gitu ya, perubahan yang tadi, yang ethylene glycol tadi, perubahan konsentrasinya tapi nggak bisa diklik, ya udah entar aja. Kemudian di HSE support, ini saya supportnya di identifikasi karakteristik limbah B3 ya, biasanya HSE minta gitu kan, misalkan ada limbah, insulasi gitu ya. Nah, itu kan banyak banget gitu ya, mungkin adalah beberapa, eee, kuintal gitu ya, dan itu kan kalau mau diserahkan ke perusahaan pengelola limbah, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Contohnya ke PPLI, itu kan bayarnya besar banget. Nah, kalau bukan limbah B3, itu kan perusahaan ya bisa saving gitu kan. Karena mungkin nggak ada yang, ngerti kimia jadi, minta tolongnya ke saya biasanya untuk identifikasi. Kemudian juga support pembuatan hand sanitizer, pas COVID-19, kemudian di sini juga saya sertifikasi, ahli K3 kimia ya, di bawah Kemnaker. Kemudian setelah itu masuk ke anggota P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini ada rapat dan, ikut rapat dan ikut nyusun juga laporan rutinnya, kemudian, support juga untuk controlling MSDS dan label. Jadi saya memastikan di lapangan gitu ya, dan di lab itu lengkap nggak MSDS-nya, terpasang atau enggak, masih dalam kondisi baik atau enggak, dan, expire atau enggak MSDS-nya, gitu. Kemudian support juga untuk pelaporan daftar bahan kimia berbahaya ke Disnaker setempat. Kemudian selanjutnya juga saya memberikan, training gitu ya, trainingnya tentang K3 Lab dan tentang manajemen, lab gitu ya, ke laboran dan, ini ke asisten saya yang baru diangkat jadi supervisor lab gitu ya, waktu tahun 2022. Kemudian administratif support-nya yaitu ya mengurus pembelian barang gitu ya dengan, work authorization atau dengan work order. Work order-nya juga bisa untuk request maintenance. Misalkan, saya tahu kondisi dembinnya itu udah nggak memungkinkan lagi, misalkan memang harus dilakukan, maintenance gitu, misalkan penggantian resin contohnya. Nah, itu kan harus, bikin work order gitu ya untuk request ke maintenance. Kemudian juga evaluasi purchase request form, misalkan saya mau request pembelian beberapa bahan kimia. Nah, itu kan ditenderin. Mungkin ada 3 atau lebih perusahaan yang, ikut tender. Nah, mereka menyediakan apa, itu saya, evaluasi dulu gitu ya, saya review dulu, sesuai atau enggak produknya, itu meet atau not meet gitu. Kemudian evaluasi kesesuaian dan uji performa dari bidder, contohnya yang deterjen tadi, gitu ya. Itu ada form evaluasinya juga, saya ngisi. Kemudian kalau kita mau nyusun kontrak, misalkan kontrak, lab pihak ketiga, gitu ya, itu juga harus disusun scope of work-nya itu apa aja, gitu ya, dengan, lebih detail parameternya apa aja, kayak gitu. Nah, ini juga, terus ada lagi proses, approval berita acara dan invoicing, gitu ya, dari kontraktor. Misalkan ada perusahaan yang udah, tadi kontraktor yang refill sekali inhibitor sama OS gitu ya, sama oksigen scavenger, itu kan kalau mereka udah mau nagih invoicing-nya, perlu tanda tangan, perlu routing approval ke atasan saya, itu juga saya yang proses. Kemudian, sini juga ada evaluasi akhir kinerja kontraktor. Misalkan kontraktor itu dikontrak 3 tahun. Nah, itu juga kita evaluasi selama 3 tahun itu mereka performance-nya seperti apa, kayak gitu sih. Ya, ini yang terakhir di section ini gitu ya. Eee, Fun fact dan hikmahnya gitu ya, persyaratan untuk masuk ke ini, ke apa, ke PTMCTN itu sebagai Kemis itu harus, S2 Kimia Murni ITB gitu ya. Tapi pada saat, kerja kenyataannya gitu ya, nggak ada satupun mata kuliah di S2 itu yang teraplikasikan gitu, kecuali PML gitu ya, pengendalian mutu laboratorium, itu pun kan mata kuliah pilihan gitu. Tapi ya meskipun demikian ternyata banyak, nilai-nilai kehidupan gitu ya dari perjalanan riset dan studi saya selama S2 yang bisa diaplikasikan di dunia kerja gitu. Yang pertama itu yang terbaik itu bukan yang sempurna gitu, tapi yang dapat diaplikasikan di tempat kerja. Nah, itu banget yang saya dapat pelajaran dari, pas riset gitu ya, dari dosen pembimbing saya pas, disuruh nyari apa, jurnal gitu kan, saya cari jurnal yang, oh persen randomannya tinggi gitu ya, yang
praktis lah yang mungkin cuma satu tahap gitu ya, single step. Ternyata kata dosbinya, "Ini kan nggak ada reagennya, terus kita nggak ada alatnya. Kamu tuh cari jangan yang paling canggih gitu, tapi yang bisa diaplikasikan walaupun rendemennya mungkin nggak." Ternyata pas saya di dunia kerja juga gitu, pas baru masuk tuh di pas apa namanya, pas masih belajar gitu ya, sama senior engineer-nya ditanya gini, soalnya lebih suka Lamborghini atau lebih suka mobil pick up gitu. Lamborghini dong, Pak. Kalau untuk ngangkut sampah mau pakai Lamborghini nggak? Gitu. Nah, itu kan dari situ kita dapat pelajaran gitu ya. Kemudian, yang kedua ya, ternyata setelah S2 itu kita punya mental yang lebih matang gitu ya, untuk menghadapi nggak cuma tantangan gitu ya, berbagai karakter rekan kerja gitu, termasuk atasan. Karena ada, satu atasan yang itu tuh bikin engineer-engineer di sana tuh nggak betah kerja gitu ya. Mungkin baru ada yang 3 bulan udah resign, udah kabur gitu ya. Karena ada salah satu atasan yang, eee, s apa ya, gimana ya, style komunikasi dia itu, nada bicaranya tinggi gitu ya, kayak orang marah-marah, suka nge-challenge gitu ya. Nadanya itu agak menantang gitu kan, agak galak lah bisa dibilang gitu ya, eee, agak teriak-teriak gitu, kayak orang tuh ngelihatnya, "Kok Bapak itu setiap hari marah-marah terus sih?" Gitu, "Kenapa?" Tapi kalau saya sih melihatnya, Bapak itu dari segi positifnya gitu, oh Bapaknya orangnya logis, bisa mimpin diskusi gitu ya, bisa apa namanya, mikirnya tuh logis, praktis gitu, itu yang saya suka gitu dari Bapak itu. Jadi kalau Bapak itu ngomongnya kayak gitu, ya udah biarin aja, saya nganggapnya itu, oh mungkin memang style komunikasi dia kayak gitu ya. Nah mungkin saya udah terbiasa selama berapa ya, 2 tahun lebih lah penelitian di Koba itu kan setiap minggu ada kolokium gitu ya. Kolokium itu kan istilahnya kalau nggak dibantai, ya mendengarkan yang dibantai gitu. Jadi mungkin dari situ mentalnya udah kebentuk gitu ya. Terus yang ketiga, lebih bisa adaptif dan mandiri lah dalam studi literatur di tempat kerja yang memang minim bimbingan atau supervise, apalagi cuma kita yang ahli di bidang itu gitu ya. Dan ini sebenarnya pesan dari, dosping saya gitu ya, pas habis sidang magister itu, "Soleha," katanya, "nanti kamu kalau kerja, mau kerja di perusahaan, atau mau jadi dosen, atau mau jadi guru, kamu harus sering-sering ini ya, sering-sering baca gitu, sering-sering studi literatur." Nah, ternyata itu benar banget gitu, karena di tempat kerja itu beda banget dengan yang kita pelajari. Ya masih kimia-kimia juga, cuma kan, beda ya, kayak tadi, ada Deming System, ada oli, ada apa, itu kan beda banget gitu, belum pernah kita pelajari dan justru di situ kita harus, kenceng gitu belajarnya, gitu ya. Terus di yang selanjutnya, eee, setelah saya merasakan, oh membimbing mahasiswa gitu ya, mengajar laboran gitu, dari situ saya, tangkep, oh ternyata ngajar dan bimbing itu nggak cuma di lingkungan akademik ya, di perusahaan pun bisa gitu. Karena dulu saya kan, S2 itu tujuannya ingin jadi dosen gitu, ternyata ya, belum rezekinya jadi dosen, tapi keterimanya malah di perusahaan. Tapi di sini saya dapat insight itu sih, istilahnya, bersyukurnya itu masih bisa menyalurkan passion, apa, mengajar sama membimbing meskipun nggak di lingkungan akademik, gitu ya. Dan ternyata yang terakhir, itu jadi ternyata di tempat kerjalah saya menemukan, passion saya yang sebenarnya, gitu. Jadi saya tadi baru bentar, udah di ini belum sih? Di nomor 5 ya? Oke, sebentar. Ya ternyata, di tempat kerjalah saya menemukan passion saya yang sebenarnya gitu ya. Tadinya saya tuh ngiranya, wah ini kok teknik banget gitu ya pas baru masuk gitu kan nggak biasa. Biasanya kan dengan, apa, pekerjaan lab yang ya kecil-kecil gitulah ya. Ternyata di sini saya menghadapi, lapangan, menghadapi alat yang, besar-besar gitu ya. Tapi asalnya saya merasa, wah ini salah masuk tempat kerja nih gitu. Tapi justru lama-kelamaan tuh kayaknya kok lebih asik
gini ya, saya lebih suka, ilmu terapan gitu dibanding ilmu yang, teoritis gitu. Jadi misalnya saya lebih suka bagaimana daripada mengapa gitu. Ya, itu aja sih untuk section ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Soalnya mau nanya dong. Iya, boleh colek. Nanya Ntar apa? ya, gak enak badan juga. Lupa lagi pertanyaannya, maaf ya. Kan emang dunia kuliah sama dunia kerja tuh beda banget ya. Mhm. Mhm. Menurut kamu sebenarnya kita kuliah S2, S3 tuh penting nggak sih sebenarnya? Soalnya tuh menurut aku ya, kayak banyak misalnya tuh kuliah nih, tapi itu tuh nggak meet sama industri apa ya, needs gitu. Mhm, Kayak kita mhm. kuliah tuh disiapinnya A, B, C, D, tapi sebenarnya di industri itu yang dibutuhkan tuh E, F, G gitu. Aku pengen tahu aja pendapat Soleha gimana. Ya, ya seperti yang barusan aku jelaskan di slide terakhir ya. Jadi, kan tadi aku bilang, aku juga sama kayak kayak Comek gitu ya, kuliah S2 kalau secara, apa ya, secara disiplin ilmu mah nggak ada gitu ya yang nerep gitu kan, cuma satu aja tadi yang PML tadi, itu pun cuma permukaannya aja sih, nggak mendetail gitu ya. Tapi kan yang bisa kita ambil itu nggak cuma ilmunya gitu ya, kayak perjalanan kita selama penelitian gitu kan, kayak apa ya, istilahnya itu jatuh bangunnya kita di penelitian itu kan membangun mental gitu. Nah, membangun mental yang mana nanti itu berguna di dunia kerja kalau misal kita itu sering di-challenge gitu kan. Terus, apalagi yang ngadepin dinamika orang-orang gitu kan, kalau misal kita biasa dibantai sama dosbing atau sama apa namanya, sama dosen-dosen yang masih satu rumpun, misal di Koba kan suka ada ini ya, apa, kolokium gitu kan. Kolokium kan kalau nggak dibantai ya mendengarkan yang dibantai gitu. Dari situ kan kita bisa membangun, mental gitu. Jadi nggak cuma, lihatnya nggak cuma dari dimensi ilmunya aja gitu, tapi dari segi, ininya juga, apa namanya, mentalnya juga sih kalau aku ngelihatnya, ke situ. Jadi jangan merasa, sia-sia sih. Walaupun Enggak. Ini nanya aja. Mental kayak jadi mau mentalis. Apa namanya, presentasinya bagus banget gitu, dipersiapkan dengan baik gitu. Makasih. ya sama-sama. Iya. Mau dong, mau komen bentar. Tapi Iya, jelas nggak boleh, Mbak. suaraku? Jelas, ya udah. Makasih ya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Ini kalau misalkan aku masih kerja nih sekarang, Soleha tuh atasan aku loh. Job desk-nya banyak banget. Iya, Mbak. Jadi, aku tuh satu orang tapi handle banyak kerjaan gitu. Banyak banget. Kalau handle apa? Handle limbah, masih ke HSE juga. Emang ini sih kayak banyak banget job desk-nya. Kalau dulu aku kan Iya, cuman iya. emang operator di lab aja gitu. Paling ya ngecek-ngecek sampel dan emang sama sih alatnya yang kamu pakai di lab tuh yang tadi tampilin itu di lab aku Heci juga itu ya? pakai. Iya, Heeh. sama kayak sama persis gitu. Emang Kalau nggak emang pakai Heci itu kayaknya sampai praktis. maghrib ya analisanya. Oh, kalau aku dulu ini shift-shiftan. Jadi ya shift pagi, siang, Hmm, malam. Pagi, sore, malam. Kerja ya kerja masuk jam 12 malam, pulangnya jam 8 gitu. Cuman kan emang tinggalnya di mes. Jadi nggak untuk safety-nya oke lah.
Itu, dan kebetulan juga aku dulu kerjanya di PLTU. Sistemnya hampir sama kayak di Soleha tadi, cuman emang apa, Mhm. ada beda lah pastinya kan. Kalau kamu kan produksi listriknya iya, steam buat ngangkat minyaknya juga iya. Kalau aku kan cuman produksi listrik aja, dijual ke PLN. Uapnya nggak diproduksi juga, boilernya nggak punya sendiri? Boilernya punya sendiri, air proses dari laut. Sistemnya Mhm. ya sama sih, cuman pasti ada perbedaannya. Ya, lebih kencang yang PLTU sih, Mak, untuk monitoringnya. Karena aku di Iya, cuma perusahaan kan ya selanjutnya juga yang dikit aja mode-mode kan PLTU. kerjaannya, kayak kalau kerja doang tuh no life banget gitu. Itu, terus mau nanya ini dong, kan di sistemnya tadi setelah RO tuh ada ESEL, itu buat apa ya? Nah, jadi gini. Oh ya, tadi aku lupa jelasin ya. Sorry, sebentar ya. Di aku nggak ada soalnya, habis dari RO ke apa, mixed bed tuh buat penukar ion, habis itu udah ditampung di Demin tank. Heeh, iya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Kok beda ya? Oh, alah. Bentar ya. Eh, salah deh. Nah, ini ya, jadi sebenarnya kita di kantor nyebutnya Demin gitu kan, Demin Water System. Nah, setelah aku lihat-lihat gitu ya, lama-kelamaan aku amati, ini tuh bukan air Demin, tapi air The Ion gitu. Karena ini habis, kalau Demin kan biasanya sampai RO stop gitu ya. Nah, ini dia tuh dari RO lanjut ke ISEL. Nah, ISEL ini untuk mendeionisasi sistemnya gitu. Jadi menurunkan lagi mineralnya gitu. Karena kalau cuma nyampe RO itu nggak masuk sama spek air untuk online wash atau offline wash gitu. Jadi sebenarnya keluarannya sih kalau sampai ISEL apa Deion gitu ya. Cuma istilahnya udah bertahun-tahun nyebutnya Demin gitu sih, Mak. Jadi ini pakai alat khusus gitu sih, nggak ada chemicalnya. Apa kalau di kita tuh ya sistemnya itu Resin. apa sih? Pokoknya pakai listrik lah, isel Oh, kan pakai elektronik. listrik. Iya, pakai Oh, listrik. ya ya Apa ya. yang dulu apa elektroforesis apa ya sistemnya? Hmm, Pokoknya itulah pemisahan ion pakai listrik gitu. oke. Mm-mm. Hmm. Ya intinya tuh emang beda tempat, equipmentnya beda, tapi tujuannya tuh sama gitu loh. Ya, Kalau tergantung di spek aku yang pakainya dibutuhkan kan, resin. Mak. Heeh. Mungkin kalau nggak butuh spek yang natriumnya apa kecil gitu, mungkin sampai RO juga boleh gitu kan. Hmm. Ya aku tetap Cuma ini ada itu sih. Kalau keluar RO ada kayak itu nanti buat konsumsi di mes gitu, buat mandi, buat cuci-cuci, itu pakai air keluarannya oh RO. oh gitu. Dari keluarannya Berarti RO untuk nanti domestik. ada tank lagi, nanti dia masuk si ESEL ini buat disuplai ke Hmm. boiler. Mm-mm. Itu sih. Terus kalau kan ini dari Deminteng nanti dipompa ke boilernya. Enggak. Demin itu bukan untuk boiler, Mak. Kan kalau boiler itu dari feed water apa dari air yang dari CGS 10. Dia sistemnya continue. Ada Hmm. pipanya sendiri dan itu banyak. Kalau ini kan ini sistemnya kecil. Oh, oke. Kecil Jadi jadi ini cuma untuk ke ditampung di turbin. demin tank. Enggak. Itu demineralized water itu Mm-mm. demin water itu nyambungnya ke tangki. Misal ini ada tangki gitu ya.
Iya. Mana ya? Aku gambarin di sini aja lah ya. Nah, Mm-mm. misal ini tuh ada tangki. Nah, demin tank. Nah, nanti disimpan di tangki gitu. Di tangki demin. Udah Mhm. di situ aja. Nah, nanti kalau misal mau online wash atau offline wash, ya dialirin lah. Ada apa namanya? Ada pipanya sendiri gitu ke turbinnya. Gitu sih. Jadi cuma untuk online wash dan offline wash gitu, bukan untuk boiler. Jadi gini, bedanya PLTG sama PLTU itu, kan kalau PLTU standarnya lebih ketat gitu ya. Jadi memang sama di perusahaan aku yang di sebelumnya, di Morowali juga, memang harus dibikin demin dulu gitu kan, untuk ke boilernya. Tapi kalau di PLTG ini, nggak harus, apa namanya, nggak seketat itu gitu, nggak seketat PLTU. Si spesifikasi boiler feed waternya gitu, Mak. Oke, oke, oke. Mm-mm. Berarti tadi yang air untuk di boiler dari Dari feed waternya CGS 10. Sebentar. Mana ya? Nah, ini namanya soft water. Soft water from PHR gitu. Ya mereka paling pakai ini aja sih, pakai resin aja untuk apa menurunkan hardness-nya gitu ya. Terus ya pakai itu aja sih, apa namanya, flotation system gitu di sana. Jadi bukan bukan demin sih, lebih kayak ya WTP yang apa namanya, yang non membran mungkin ya, kayak gitulah istilahnya. Jadi lebih kayak ke pengendapan, pemisahan dengan minyak, terus kemudian apa namanya, dialirkan ke resin penukar ion gitu, gitu-gitu aja sih. Nggak pakai sistem membran kayak di demin gitu mah. Oke, oke. Oke deh. Lanjut ke teman yang lain dulu biar kebagian. Makasih Oke, Soleha. ya sama-sama. Oh iya, masih. Oh iya, oh di chat ya, sebentar. Oh ya, jadi gini, awal mulanya gimana gitu ya. Jadi ya kan udah di job street di mana-mana, pokoknya kerja apapun lah gitu ya, yang tadinya apa, yang penting with gitu ya sama spesifikasi yang aku punya. Nah, terus ya tes di mana-mana sih nggak cocok gitu ya, nggak masuk. Terus ada lowongan gitu kan, lowongan di grup akademik S2 itu ada loker tuh jadi ahli kimia gitu kan. Syaratnya S2 kimia murni gitu. Tadinya tuh nggak tahu juga gitu kalau ini Chevron, kalau ini migas gitu. Pokoknya bidang energi katanya gitu kan. Dan tadinya lowongannya itu apa, 6 bulan magang gitu ya. Terus aku coba kirim CV gitu kan, japri ke bapaknya, namanya Pak Sulaiman. Dia alumni Teknik Elektro tahun 93 gitu. Nah, terus japri katanya silahkan kirim CV gitu ya. Udah kirim CV tuh ternyata sejam kemudian langsung di interview gitu. Langsung di interview, masalahnya di sini ada proyeknya ini, masalahnya bisa support apa aja. Wah, itu aku apa ya, kalau ingat waktu itu tuh ya asbun aja gitu, asal apa ya, sepengetahuan aku aja gitu aku jawabnya gitu ya. Ya alhamdulillah interviewnya lancar, bapaknya juga baik gitu ya, cocok gitu. Dari situ mungkin 3 minggu kemudian gitu ya dikabarin lagi, eh Mbak Soleha kalau di sininya itu nggak magang, kerja seterusnya mau nggak gitu. Ya lagi jobless gitu kan, lagi butuh duit juga. Ya udah akhirnya ya diterima gitu.
Itu sih sebenarnya aku juga nggak nyangka kalau dari awal tuh ini lowongannya Chevron gitu. Itu sih, Sarah, menjawab mungkin atau ada pertanyaan lagi? Iya dong, kan tadi aku udah cerita ya, sempet ya. Pas baru nerima APD-nya aja, APD itu alat pelindung diri gitu ya. Pakai sepatu apa, sepatu Kings gitu kan. Terus apa helm, wah. Ini nggak ada yang ngerti nih APD-nya gimana. Pas baru nyoba jalan aja, pakai sepatu apa safety shoes gitu ya, safety shoes yang Kings aja itu kayak udah kayak mau jatuh gitu. Udah kayak mau jatuh apalagi pas naik tangga gitu kan. Terus pakai apa tuh namanya earmuff gitu kan. Terus ya pas dulu masih ada apa namanya senior chemical engineer yang udah masuk sebelum aku gitu ya, sebelum dia resign itu, wah ini mesin apa gitu ya, pas ditunjukin apa tampilan DCS-nya ini jadi air ini masuk ke boiler, apalagi ada apa namanya PNID gitu ya. PNID itu kan kayak apa eh, perpipaan, ada instrumen diagramnya. Ya pasti shock gitu ya, karena kan nggak pernah dipelajari di dunia kuliah. Biasanya kan kita nge-lab aja tuh yang ngurusin yang hal yang kecil-kecil gitu ya. Dari situ, wah ini kayaknya aku salah salah masuk kantor deh, Kak. Udah kayaknya nggak tahu deh kalau bertahan syukur nggak ya udah gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh kok lebih asik ini ya, karena kita ngelihatnya itu apa ya, kalau lab kan ya riset, mana yang ngelihatnya tuh hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau ini kan lebih applicable gitu dan mana ya, lihatnya itu lebih ke gambaran secara besarnya. Terus ya seru aja sih kalau pas apalagi pas dikasih challenge gitu ya. Saya nggak tahu engineer lain mandangnya gimana gitu. Kan ada tadi saya bilang bapak-bapak yang satu yang suka ngasih challenge gitu ya, padahal bukan bukan dari tim engineering juga gitu. Tapi, dari situ ternyata tuh kalau kita dikasih challenge mungkin awalnya pas, ngerjain itu agak-agak susah gitu ya, agak-agak mau mundur gitu, agak pusing gitu, tapi ternyata ketika nemu itu ada kepuasan tersendiri gitu dan dari situ kan saya nangkep, oh ternyata saya tuh lebih cocok di ilmu terapan ya dibanding di ilmu sains gitu. Apalagi kalau ingat pas kuliah dulu, wah belajar apa tuh orbital molekul, belajar apa namanya tuh, rintangan sterik, belajar apa. Itu kayak, jujur pas kuliah juga pusing gitu ya, sampai sekarang juga masih ya masih pusing, mending ilmu terapan kayak gini aja deh, gitu. Gitu sih. Waktu itu sempet sempet japri Dede juga, karena Dede kan kerja di sama ya pembangkit listrik juga gitu kan. Awalnya sih pusing pasti, tapi ke sini-sini ya bismillah, alhamdulillah bisa juga gitu. Apalagi pas tadi yang saya cerita yang di-challenge untuk ngeperbaikin kualitas air Demin yang tadinya kacau banget itu, wah ternyata alhamdulillah meskipun saya modalnya cuma studi literatur, ya alhamdulillah bisa juga gitu ya untuk, bantu perusahaan untuk troubleshooting gitu. Di situ sih yang bikin saya jadi semakin terpacu gitu. Oh iya, eee, Sarah. Ya, alhamdulillah kalau bisa menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga gitu. Ada yang pertanyaan yang lain? Ya, Vel? Oke. Egi mau nanya kayaknya. Halo, Ya, ini pertanyaan iseng berhadiah soal gak ada hadiahnya, Gi. ya, ini Masya Allah, keren pisan. Ini paling mentok nanti ke depannya mau gimana? Kayak kalau misalnya
kerja nih, apa nanti mau Mm-mm. ambil alih semua sektor atau gimana ke depannya? Kan udah Ya, tingkatnya tuh udah tingkat gede ya, aduh Masya Allah gitu. Nah, biasanya tuh tingkat jenjang karirnya kayak gimana? ya ini kan saya belum beres presentasinya, Gi. Jadi mau Oh gitu, dijawab di presentasi atau mau oh ini baru shit. setengah jalan. Tidak, abitnya pada ulah kedap. Jadi sekarang bos, bentar. Ya udah Atau nanti dijawab aja nih, sekarang aja nggak ya. apa-apa. Kalau gitu. Am, Aduh gimana, jadi Gi? itu Gimana sama tuh? Mau dijawab sekarang aja Christian atau Marvelous gimana? nanti aja nih nggak apa. Boleh kasih subtitle gak sih cuy? Ya udah kalau lagi ada perlu ya udah nggak apa-apa deh jawab sekarang aja. Jadi gini kan kenapa aku milih resign karena menurut aku udah nggak ada yang bisa dieksplor lagi gitu ya. Udah istilahnya tuh kayaknya udah cukup nih gitu. Studi literatur mungkin si bapak yang tadi suka nge-challenge juga udah bingung mau nge-challenge apa gitu ya. Jadi dari situ aku coba cari perusahaan baru deh gitu yang bisa ngembangin passion aku. Dan di situ kan apa aku juga sebelumnya udah tersertifikasi ahli K3 kimia ya. Nah, cuma sayangnya tuh karena ini bukan perusahaan yang chemical manufaktur gitu ya. Jadi bahan kimianya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, dari situ aku kayak pengen pengen yang benar-benar di pabrik kimia lah gitu supaya bisa ngamalin ilmu ahli K3 kimianya supaya sertifikasi aku nggak sia-sia gitu kan. Nah, dari situ Aku aku apply di LinkedIn gitu ya. Alhamdulillah yang nge-reach itu memang perusahaan yang chemical manufaktur gitu. Memang agak jauh sih di Morowali gitu ya. Tapi dari situ tuh skill K3 kimia aku tuh terasah ternyata di sana gitu. Dan aku punya satu titik di mana aku cuma pengen nyari ilmunya aja deh gitu kerja di sana. Untuk bekal aku jadi konsultan ke depannya gitu kan. Nah, alhamdulillah di tahun ini beres gitu ya di bulan April lah gitu. Semenjak proyek itu beres ya udah aku resign dan sekarang sih jadi freelance trainer sama konsultan gitu sih Ki. terakhir deh so, kalau udah Heeh. nyaman di satu tempat, terus kamu kan udah keren tuh, udah bisa, oke lah, kayaknya nggak bisa berkembang lagi. Itu udah nyaman nih, mentok nih. Pernah kayak gitu, pasti pernah kayak gitu nggak sih? Nggak, Iya nggak kan apa-apa. aku tadi Iya kan, cerita bener kan? yang di Chevron itu Nah, kan aku oh mentok berarti di situ keren. stuck. Hah? Iya, tapi kan udah nyaman gitu, udah, wah semua udah, saya kamu udah jadi kepalanya nih. Semua orang nanya kamu nih. Terus Heeh. eh, Eh, Gini ya Gi, nyaman takut untuk hmm, lingkungan gimana? baru nih misalnya gitu. Eh, Heeh. kan berarti kan Oh, lingkungan baru, kayak gimana ya? mau pindah ke lingkungan baru. Ya, Iya. gini, kalau menurut aku ya, indikator nyaman bagi orang itu kan beda-beda. Ada yang nyaman, misalkan gaji udah gede, misalkan udah 2 digit, ya udah gitu. Yang penting aku berangkat kerja, gajian udah selesai. Tapi kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu, gitu. Bagi aku tuh harus, hidup itu harus bertumbuh gitu. Jadi kalau di tempat kerja aku stuck, walaupun misal gajinya udah besar gitu, posisi udah tinggi, ya ngapain, mending pindah cari apa namanya cari apa tempat yang lain yang bisa bertumbuh gitu. Hmm, hmm. Gitu sih bagi aku ya. Mungkin ya bagi Egi standarnya nyamannya beda gitu. Bagi aku standar nyaman itu yang dimana tempat kita itu bisa terus belajar gitu. Betul betul setuju. Mm-mm. Gitu sih Takut kecuali lebih kalau kita panjang udah kali lebar. Saya lagi di jalan, so makasih banyak ya ini. oh Ya, iya nuhun. sama-sama. Turun Salam juga semuanya buat ini. Uti. Heeh. Mangga mangga mangga. Jadi sampurasun turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun wabarakatuh. sadayana. Iya, sami. Heeh, betul. Gimana mau dilanjut atau ada pertanyaan dulu dari Marvel? Oh, nanti aja. Oke. Dilanjut lagi berarti, Vel. Oke.
Ini ya. Ya, jadi kita lanjutin ya. Ini perjalanan setelah saya resign dari MCTN tadi gitu ya. Cari pengalaman kerja di tempat lain gitu ya. Yaitu di PT Huaya Nikel Cobalt ya, di kawasan IMIP. Oke, di sini saya perkenalkan dulu ya tentang profil perusahaan ya. Jadi PT Huaya Nikel Cobalt ini ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ya, atau IMIP gitu ya. Di Jalan Trans Sulawesi, Desa Patupia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ya. Dan itu lokasinya di pinggir laut gitu ya. Mungkin teman-teman silahkan kalau mau nyari di Google Maps gitu. Nah, jadi di kawasan IMIP ini tuh kawasannya besar, luas gitu, karena masing-masing perusahaannya juga sangat besar gitu ya. Jauh lebih besar dari yang di perusahaan apa namanya MCTN tadi gitu ya. Mungkin kalau di sana pas di Riau itu satu kawasan, nah di sini satu perusahaan gitu. Jadi kan kebayang ya satu kawasannya itu seluas apa gitu. Ini pun agak berdempet-dempetan kalau kita lihat gitu ya, perusahaan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain gitu sebenarnya. Dan ini kita lihat di sini, ini posisi PT HINC ini kan deket-deketan juga, berbatas-batasan juga dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, jenis usahanya apa? Jenis usahanya itu hidrometalurgi pemurnian biji nikel gitu ya. Jadi kalau tadi lebih ke migas gitu ya, lebih ke perminyakan lah. Kalau ini lebih ke metalurgi gitu. Tapi hidrometalurgi jadi pakai air, bukan yang pirometalurgi yang pakai api gitu kan. Nah, kemudian teknologi produksinya itu pakai HPAL ya, high pressure acid leaching gitu. Generasi ke-3. Kurang tahu kalau sekarang ya, kalau tahun 2025 itu masih yang paling mutakhir gitu. Belum ada generasi ke-4 gitu, baru mau launching lah kalau nggak salah. Nah, produk akhirnya yaitu mixed hydroxide precipitate gitu. Jadi masih belum murni, tapi sudah lebih banyak lagi kandungan nikelnya gitu dibanding masih dari biji nikel lateritnya gitu ya. Kapasitas produksinya 60.000 ton nikel per tahun. Ya, nah kalau kita lihat di sini ini layout perusahaannya seperti ini. Jadi kalau tadi itu cuma satu perusahaan aja gitu kan. Satu perusahaan yang memang cuma produksi listrik dan uap gitu. Tapi kalau ini tuh kayak digabung gitu. Digabung 3 perusahaan gitu ya. Ada FPP, Preparation Plan gitu ya. Ini untuk mengolah si biji lateritnya gitu kan sebelum masuk ke HPAL. Dan ada batu kapur sebenarnya masuk ke FPP juga gitu. Ada pabrik asamnya sendiri, jadi dia punya pabrik asam sendiri gitu. Tiga seri, dan ini pabrik asam terbesar di Indonesia kalau nggak salah gitu ya. Terus kemudian ada HPAL-nya sendiri gitu. Nah, ini namanya kita sebut Departemen Smelter. Kemudian ini thickening device gitu ya, apa istilahnya itu pengental gitu, pengental si biji nikelnya sebelum masuk ke HPAL. Kemudian ini tiling, nah tiling ini pengolahan limbahnya. Nah, secara singkatnya itu proses produksinya seperti ini. Ini biji limonit gitu kan, masuk ke pencucian biji di FPP tadi gitu ya. Kemudian dipisahkan kromitnya gitu ya. Dipisahkan krom dan besinya gitu, karena nanti bisa mempengaruhi hasil produksinya gitu. Kemudian nah setelah biji limonit ini lebih murni, kemudian konsentrasinya juga udah diatur gitu ya. Nah, ini baru masuk ke namanya autoclave gitu. Autoclave-nya tuh besar gitu, ukurannya beda sama kita yang praktikum dulu gitu ya. Nah, ini masuk ke autoclave, kemudian sebenarnya di sini nggak cuma biji limonit ya. Ada asam sulfat masuk dari pabrik asam, ada juga steam dari boiler. Nah, boilernya juga di pabrik asam. Jadi di pabrik asam itu
dia si gas SO2-nya gitu ya, sebelum jadi asam sulfat kan dari SO2 dulu ya. Nah, panas dari SO2-nya itu digunakan untuk memanaskan air di boiler, di boilernya HPAL gitu kan. Bukan HPAL, di boiler, kemudian steam-nya baru dikirim ke HPAL. Nah, setelah di HPAL ini ada pemisahan di counter current decantation ya. Nah, di sini juga udah udah mulai dilakukan netralisasi menggunakan batu kapur ya. Menggunakan batu kapur, terus kemudian di treatment lagi gitu ya. Oh, sorry. Oh, ini kayaknya ke sini deh. Ini ke rute limbahnya. Ini rute yang ininya. Jadi dinetralisasi menggunakan batu kapur, kemudian pas dipresipitasinya ini menggunakan natrium hidroksida gitu ya. Reaksinya tuh anor banget lah gitu ya. Aku juga nggak terlalu hafal karena aku dari bagian ininya kan SE-nya gitu ya, lebih ke ninjau safety-nya sih. Paling mempelajari ini supaya tahu bahan bakunya apa, byproduct-nya apa, dan limbah yang kemungkinan dihasilkannya apa gitu. Kemudian di sini di filter press gitu ya. Jadi yang asalnya tadi masih kayak bubur, masih kayak cake gitu ya. Kemudian di press. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kayak kayak mirip batu bata tapi warnanya mirip matcha gitu ya, hijau gitu kan. Nah, kemudian kalau di ininya di packingnya ini sekitaran 1 ton gitu, 1 karung ini. Jadi massa jenisnya emang tinggi gitu ya. Kemudian ini limbahnya. Nah, limbahnya ini di filter press juga, kemudian nanti di tiling gitu ya, diangkut menggunakan dump truck lah kayak gitu ke tempat penyimpanan limbah di kawasan. Nah, job desk-nya apa aja gitu ya, saya sebagai ahli K3 kimia atau chemical safety engineer. Nah, yaitu yang pertama pengendalian MSDS dan label gitu. Jadi saya nggak sendiri ya, kan ada ahli K3 kimia di masing-masing departemen. Nah, jadi kita koordinasi, kemudian mereka harus memastikan MSDS. Nah, ini MSDS juga agak tricky gitu PR-nya. Kenapa? Karena ini bahan-bahan kimia yang masuk itu kan banyak sekali gitu ya. Di lab aja ada 200 sampai 300-an gitu reagennya. Kemudian di sistem operasi mungkin ada 40 sampai 50-an. Dan sayangnya itu karena dibelinya dari Cina, MSDS-nya itu ya bahasanya bahasa Mandarin juga gitu. Dan kita mau komplain gitu kan, harusnya kalau di aturan itu harus menyediakan yang berbahasa Indonesia. Karena kan kita pekerja di sini juga Indonesia ya, seenggaknya bilingual lah gitu ya. Indonesia Mandiri lagi, ya disesuaikan lah dengan peraturan di lampiran 1 Kemenaker 187 tahun 99 gitu. Ya akhirnya nulis lagi gitu ya. Saya yang bagian reviewnya gitu, ahli K3 kimia yang di departemen yang bagian nulisnya. Dan itu juga harus memastikan bahwa itu ada di setiap sampling point, di setiap tempat penyimpanan bahan kimia, itu juga harus. Karena kalau misal nggak ada gitu ya, itu resikonya agak besar gitu. Bisa misalkan biasanya gini, kecelakaan itu adalah ketika sampling, apalagi sampling asam sulfat gitu ya. Ketika di situ nggak ada MSDS-nya, nggak tahu penanganannya gimana, misalkan langsung pakai air gitu ya, itu kan malah tambah bikin luka bakar gitu, kayak gitu. Itu sih yang agak strict-nya gitu di sini. Karena beda dengan di tempat sebelumnya kan ya bahan kimianya nggak terlalu berbahaya langsung lah gitu ya untuk pekerjanya gitu. Tapi kalau di sini banyak banget bahan kimia yang bisa bikin iritasi atau bahkan luka bakar gitu. Terus juga safety support juga safety compliance gitu ya, kayak penetapan potensi bahaya instalasi, kemudian yang di peraturan perundang-undangan lah gitu, bikin dokumen pengendalian potensi bahaya besar gitu. Dan di situ saya jadi koordinatornya gitu. Terus ada lagi risk assessment fasilitator gitu ya, nanti saya jelaskan. Terus kemudian ada misalkan di perusahaan ada audit SMK 3 gitu atau audit ISO gitu. Nah, itu kan support juga di situ, entah misalkan bikin prosedurnya atau bantu inspeksi ke lapangan gitu ya. Terus kemudian ada juga inspeksi rutinnya di sini. Terus ada juga safety advisor. Nah, misalkan ada kejadian tidak terduga gitu ya.
Misalkan ini kan, di pabrik batu kapur. Nah, di pabrik batu kapur itu kok, apa namanya, si partikulat batu kapurnya itu keluarnya udah di atas ambang batas nih, gitu, sampai bikin pekerja batuk-batuk segala macam. Nah, di situ kita, menyarankan gitu ya, gimana nih solusi yang terbaiknya gitu. Karena kan engineer itu misalnya dia paham teknis, jadi bisa menyarankan. Kemudian ada lagi pengukuran, lingkungan kerja gitu yang melakukan kontraktor sebenarnya dari Skovindo gitu, saya cuma, istilahnya mendampingi aja. Kemudian ini safety talk gitu ya, safety talk itu, apa, istilahnya setiap departemen juga ada safety talk gitu, cuma kadang dari HSE itu mendampingi safety talk untuk memberikan, tambahan saran, ya apa namanya, urun rembuk lah ya untuk, terkait safety. Kemudian juga, apa, selain itu juga ada memberikan, training juga gitu ya. Kayak yang pertama risk assessment atau penilaian risikonya itu ada, di Chemical Health Risk Assessment gitu ya, CHRA. Nah, CHRA ini dia fokusnya ke, paparan gitu, paparan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja atau PAK gitu. Jadi ini benar-benar, dilihat gitu ya, ambang batasnya segala macam. Kemudian ini ada juga, ini diproses gitu ya, hazard and operability study. Ini fokusnya untuk, mengantisipasi kalau terjadi kegagalan proses kita harus sudah siap, safeguard-nya apa, nilai risikonya, seberapa, pencegahan yang udah ada apa aja, efektif atau enggak, kayak gitu. Nah, terus terkait pengukuran lingkungan kerja, ini kan kalau di Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ada 5 faktor gitu ya, cuma yang saya dampingi itu yang di, kimia aja. Nah, gas berbahaya contohnya ya ada SO2, SO3, H2S, kayak gitu ya. Kemudian, uap berbahaya ini biasanya dari metalvium. Metalvium itu yang, apa, dari pengelasan. Pengelasan itu kan ada, apa namanya, metalvium yang berbahaya kalau terhirup oleh, pekerja atau jurulas. Kemudian partikulat berbahaya ini biasanya, debu gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling menarik sih, safety compliance ya. Safety compliance yang saya koordinatori itu terkait, penetapan potensi bahaya instalasi dan penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Nah, penetapan potensi bahaya instalasi itu apa sih gitu ya. Jadi, kalau kita lihat alurnya gitu ya, di peraturan perundang-undangan di Kepdirjen PPK nomor 84 tahun 2012, itu perusahaan itu wajib, memberikan atau melaporkan ya ke Disnaker setempat gitu, terkait nama bahan kimia berbahaya apa aja yang digunakan, sifatnya gimana, kuantitasnya gimana, yang diproses, yang disimpan gitu, yang digunakan, yang diproduksi gitu ya. Nah, ini ada formatnya di lampiran 2 Kepmenaker 187 tahun 99. Kemudian nanti dilakukan verifikasi ya secara administratif dan secara, lapangan sehingga keluar berita acara kemudian, nanti kalau berita acaranya udah disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya, dari verifikator dan dari user, nah itu keluar SK seperti ini. Diputuskan apakah bahaya besar atau menengah gitu, jadi nggak ada bahaya kecil. Nah, besar atau menengahnya itu berdasarkan, nilai ambang kuantitasnya yang di, Kepmenaker 187 tahun 99 tadi, itu. Nah, nanti ada keputusannya kalau misal potensi bahaya besar, kewajibannya apa aja, bahaya menengah apa aja. Nah, yang jelas yang sama di sini adalah menyusun dokumen pengendalian potensi bahaya. Nah, dokumen pengendalian potensi bahaya itu apa sih gitu ya? Itu adalah dokumen yang terdiri dari, 8 bab gitu. Nah, 8 bab itu apa aja? Yang pertama, bab 1 ini ngebahas tentang company profile gitu ya. Jumlah pekerjanya berapa, shift-nya berapa, lokasinya di mana, gitu. Kemudian bab 2 ini tentang gambaran umum proses produksi. Proses produksinya kayak gimana, bahan kimia apa aja yang digunakan, disimpan, dan diproduksi, baik produknya apa aja, gitu. MSDS-nya gimana, labelnya gimana. Bab 3 ini identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, kayak yang tadi, yang CHRA sama HAZOP tadi itu di sini. Kemudian bab 4 ini tentang kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi instalasi, pemilihan bahan kimia yang tentang
tentang peralatan sih sebenarnya ini, tentang peralatan produksi. Karena kalau peralatan produksinya itu rusak atau kurang bekerja optimal gitu ya, itu kan bisa menimbulkan ledakan atau kebakaran juga gitu, apalagi kalau di situ memproses bahan kimia yang berbahaya. Kemudian bab 5 juga ya, ini tentang kegiatan pembinaan tenaga kerja. Nah, ini juga penting gitu. Karena kalau misal operator alat nggak dilatih, itu kan dia asal-asal ngeoperasiin alat, ya bisa bahaya juga gitu kan. Terus kemudian bab 6, rencana dan prosedur keadaan darurat. Nah, gimana nih kesiapan perusahaan kalau terjadi keadaan darurat, baik itu dari kegagalan proses, baik itu dari bencana alam gitu ya, itu juga dibahas di sini. Dan ini biasanya yang paling kompleks gitu ya. Karena ini melibatkan nggak cuma apa yang perusahaan siapkan, tapi perusahaan itu udah kerjasama sama pihak mana aja gitu. Kemudian di sini ada prosedur kerja aman. Nah, kalau ini terkait proses produksinya. Misalkan kalau misalkan tekanan atau suhu tinggi. Nah, control room atau DCS itu di perusahaan itu punya nggak sistem pengamannya? Misalkan shutdown otomatis kah atau ada sistem alarm kah kayak gitu. Nah, di bab 8 baru kita ambil kesimpulan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah punya dokumen pengendalian potensi bahaya ini, itu kita ibaratnya itu kita udah punya panduan gitu untuk baik untuk mencegah maupun mengantisipasi keadaan-keadaan darurat gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus nyusun itu ya selain harus comply gitu ya, memang harus nyusun gitu kalau di peraturan. Nah, itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena banyak terjadi kecelakaan industri kimia gitu ya. Yang paling dahsyat dari ketiga ini yaitu di Bhopal ya di India tahun 84 dan bahkan saking dahsyatnya itu istilahnya diabadikan gitu ya, dijadikan bukan film sih, web series apa ya di Netflix. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada namanya The Railwayman gitu ya. Nah, itu menceritakan tentang ini, tentang kejadian di Bhopal itu gimana gitu. Ternyata rilis gas beracun aja gitu ya, itu tuh bisa memporak-porandakan satu kota gitu. Satu kota itu ya kebayang lah jadi istilahnya kita lagi ngendarain mobil atau motor gitu ya, karena gas beracunnya itu kena mata, wah jadi oleng, jadi banyak kecelakaan, terus jadi orang jadi nggak berani keluar gitu ya, sementara obatnya nggak ada, rumah sakit penuh gitu. Akibatnya ya banyak korban gitu, banyak yang fatality gitu, selain kerugian aset gitu ya dari situ. Itu yang paling kejadian yang paling parah sepanjang sejarah sih gitu. Nah, ini sih mungkin teman-teman yang di Jawa Timur pernah dengar gitu ya. Nah, ini kalau cerita tentang DPBB itu pasti tebel banyak gitu ya. Jadi saya ngambil ini aja deh benang merahnya gitu ya. Benang merahnya contohnya gimana sih gitu ya untuk di DPBB ini intinya apa gitu. Jadi intinya adalah kita identifikasi keadaan darurat yang paling buruk. Apa sih yang di perusahaan? Apa resiko terbesar yang paling parah gitu ya dampaknya gitu kalau itu terjadi gitu. Dan paling besar probabilitasnya. Nah, kalau di perusahaan PT HINC itu di pabrik asamnya justru gitu ya. Ini kan ada konverter. Konverter ini tugasnya mengonversi gas SO2 menjadi SO3. Nah, gas SO2, SO3 ini kan sama-sama gas beracun gitu ya. Yang mana mungkin kalau terhirup ya dalam jumlah yang cukup banyak mungkin bisa mematikan juga gitu ya. Nah, ini kita modelkan gitu ya. Kita modelkan pakai aplikasi Aloha gitu. Paparannya tuh sejauh apa, kemudian di zona segini paparannya tuh segimana. Ini kan beda-beda gitu ya. Ya semakin luas pasti semakin turun lah ya ininya, semakin kecil nilai paparannya, tapi semakin dekat dengan sumber kebocorannya semakin tinggi. Kemudian ini jumlah gas SO2 yang rilis itu perlahan-lahan kayak gimana? Konsentrasinya itu gimana sih di atmosfer? Nah, ini juga bisa dimodelkan di sini gitu. Terus kalau misal udah diidentifikasi worst case skenario-nya, itu biasanya kita bikin kayak gini. Ini untuk memudahkan aja ya. Ini kan skenario-nya kebocoran gas SO2 dan SO3. Nah, kita identifikasi juga penyebabnya tuh apa.
penyebabnya, dampaknya apa, kemudian di tengah-tengah antara skenario dan penyebab itu upaya pencegahannya apa. Nah, nanti upaya pencegahan itu merujuknya ke penyebab. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini penyebabnya apa? Kegagalan mekanis gitu ya, kerusakan atau korosi pada sistem perpipaan gitu. Terus kemudian kegagalan operasional gitu ya. Entar dulu deh, yang kegagalan mekanis dulu. Mekanis ini kan berarti terkait peralatan. Oh, berarti di bab 4-nya nanti dijabarkan lebih lengkap gitu ya. Terus kemudian kegagalan operasional. Ini kan perkara kesalahan operator. Kesalahan operator berarti itu di bab 5 di pelatihan gitu ya. Kemudian pencegahan, pengendalian teknis, pengendalian administratif. Mungkin kalau interlock ini khusus dibahas di bab 7. Tapi baik pencegahan dan mitigasi itu harus dijabarkan juga di bab 3 gitu ya, karena itu tentang identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Kayak gitu sih. Terus ya diagram alirnya kalau kita lihat tahapannya gitu ya, setelah keluar SK tadi, kemudian dilakukan audit gitu ya, kan nanti kalau teman-teman lihat nanti, ya boleh-boleh. Percekuik, oke, siap. Ya, oke. Jadi saya singkatnya aja ya. Jadi kalau udah jadi DPBB-nya nanti diverifikasi, kemudian udah diverifikasi, kemudian di sidang kompre ini dengan banyak dinas gitu ya. Nanti berbagai dinas juga memberikan saran gitu terkait gimana sih sarannya untuk perusahaan ini gitu ya. Istilahnya jadi risikonya ditanggung bersama, bukan perusahaan itu lagi, gitu sih. Kemudian job desk saya trainingnya ada yang internal gitu ya, ada yang di kawasan. Nah, di kawasan ini pesertanya tadi dari multi perusahaan di kawasan itu gitu ya, jadi berbagai perwakilan ikut. Nah, ini biasanya trainingnya tentang compliance tadi gitu ya, penetapan potensi bahaya instalasi dan penyusunan DPBB, karena di sana memang belum ada ahli K3 kimia yang istilahnya tuh ngerti benar-benar ilmu kimia atau berpengalaman nyusun, gitu sih. Terus kemudian setelah saya beres gitu ya nyusun DPBB tadi, kemudian saya memutuskan untuk resign dan menjadi konsultan dan trainer freelance atau independen gitu ya. Nah, jadi saya sekarang itu menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, atau jasa penyusunan dokumen gitu yang terkait seputar K3 kimia dan chemical engineering gitu. Nah, jasa-jasanya apa aja bisa dilihat di sini mungkin ya, tentang monitoring, tentang optimasi bahan kimia, tentang troubleshooting gitu ya, tentang efisiensi tadi gitu kayak yang dibahas di Chevron tadi, kemudian apalagi tadi identifikasi bahan bahaya, bahan kimia berbahaya, kemudian IBPR tadi gitu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang butuh bimbingan tentang gimana sih cara nyusun HIRADESE, CHRA, HAZOP gitu ya. Kemudian kalau mau bikin MOC gimana gitu, atau menyusun SOP gitu kan, atau misalkan mau compliance nih, kita harus bikin DPBB perusahaan. Oke, nanti saya bisa bantu gitu. Kemudian ya tentang manajemen lab juga bisa, atau administrasi yang misalkan butuh safety apa gimana gitu. Dan untuk training sendiri saya udah bikin akun sendiri ya, Terawisya. Jadi kalau teman-teman mau follow, ya silahkan. Kemudian ya ini proyek konsultasi dan training gitu ya. Kalau training ini alhamdulillah pas bulan September kemarin, ini saya berkesempatan untuk memberikan training tentang HAZOP di PT Sugar Labinta ya, di Lampung, di pabrik gula gitu, selama 2 hari. Kemudian kalau proyek konsultasi, ini yang baru yang ini aja, ini konsultasi personal gitu ya, tentang limbah smelter. Kemudian penyusunan DPBB ini masih upcoming ya, masih tender-tenderan gitu ya, doain aja semoga lolos gitu ya. Kemudian ini revalidasi register dari PT Pertamina, ini kerjasamanya sama PSLH ITB gitu ya, di bawah Prodi Teknik Lingkungan ITB, ini masih upcoming juga, rencananya tahun 2026. Ya, ini penutup ya, quotes yang paling saya suka gitu ya dari Buya Hamka.
kalau hidup sekedar hidup, ya babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jadi, yang saya ambil pelajaran di sini gitu ya, jadi kalau kita kerja itu, ya lakukanlah dengan ikhlas dan, amanah gitu, dan usahakan untuk memberi manfaat bukan cuma untuk perusahaan, tapi juga untuk, orang sekitar kita, untuk rekan kerja kita gitu. Dan ketika kita bekerja jangan cuma bekerja, datang ke kantor terus, ya dapat gaji, ya udah pulang gitu ya. Tapi, jadikanlah tempat kerja itu sebagai tempat untuk menimba skill, menimba ilmu dan pengalaman gitu. Karena kalau cuma untuk nyari duit dan duit itu habis gitu ya, tapi ketika kita nyari ilmu atau pengalaman itulah yang bisa kita jual untuk menghasilkan, uang gitu sih. Oke, eee, terima kasih atas perhatiannya, sorry agak panjang banget ini penjelasannya gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, iya, mhm. Udah jadi stres. Mmm, ini sih, ya, jujur jujur iya. Jujur iya, sampai sakit itu enggak. Sebenarnya gini, kita harus punya pengendalian diri yang kuat ya, itu sih. Jadi jangan biarkan kita itu istilahnya gini, kita memang sebagai karyawan itu harus nurut perintah atasan, tapi bukan berarti semuanya diturutin, ya. Ada yang memang, kita nggak sanggup gitu ya. Ada yang bapak-bapak yang tadi suka nge-challenge itu kan baru nyuruh satu, nyuruh yang lain gitu ya. Apalagi kalau ada kerjaan yang, eee dari sana nyuruh, dari sini nyuruh, dari sana harus sekarang gitu-gitu. Jadi istilahnya kalau aku sih triknya itu ngatur prioritas. Kan pas SSD kan kita diajarin ya, ada 4 kuartal itu. Ada yang penting dan darurat gitu ya, ada yang penting tapi nggak darurat, ada yang darurat dan tapi penting lah gitu lah pokoknya. Nah itu diatur, yang diutamakan tentu yang penting dan darurat kan, itu dulu. Nah terus kalau ada bapak-bapak yang ngedesak gimana? Kalau ada bapak-bapak yang ngedesak atau nyuruh, kita dengan tegas bilang, "Pak mohon maaf ini kerjaan saya banyak, saya harus memprioritaskan yang ini dulu, karena yang ini lebih penting." Meskipun itu di email saya nggak apa-apa, berani aja bilang gitu. Dan ya lama-kelamaan kan emang banyak gitu ya, lama-lama makanya saya, minta rekrut asisten gitu, tapi itu juga nggak langsung di-approve gitu ya, setelah saya